Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, penggiat ekonomi, pengurus perbankan dan perbankan syariah. Kita ketemu lagi. Jadi pada video ini agak khusus. Saya mendapat pesan dari adik-adik mahasiswa ya, dari Fakultas Ekonomi Bisnis mencoba ya mereka menanyakan agar dibuatkan video tentang bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini sebetulnya kan sudah lama. Nah, tetapi ternyata masih banyak diminati dan khususnya bagi calon-calon entrepreneurship muda, bisnis model kanvas ini ternyata masih powerful ya digunakan untuk mulai merintis sebagai seorang entrepreneur di bidang apapun, mau kulinernya ya, mau di tradingnya dan sebagainya, ini banyak sekali bermanfaat. Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, komen, dan di share ya rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian. Baik, kita mulai dulu. Sebetulnya bisnis model kanvas ini apa ya? Ya, sebelum kita masuk ke pengertian bisnis model kanvas dan pengertiannya dan implementasinya, ya, kita akan definisikan dulu ya. Sebetulnya yang dimaksud bisnis model itu apa? Ya, bisnis model itu apa? Ya, mana pada fase ini kita akan coba mengenal dan mengoptimalkan bisnis model kanvas. Makanya ini bagian pertama ya, rekan-rekan mahasiswa semua, ini masih merupakan introduction to business model konsep. Nah, ini nanti akan berseri, ya insya Allah akan dibuatkan 4 video dari sampai akhirnya adik-adik mahasiswa dan penggiat ekonomi keuangan syariah bisa mengimplementasikan bisnis model kanvas ini sendiri. Jadi yang pertama ya, what is a business model? Sebenarnya bisnis model itu apa? Apa yang dimaksud dengan model bisnis? Ya, kemudian apa bedanya? Coba kita lihat dari ada dua toko ini ya, yang satu toko konvensional, yang satu toko online ya, yang kedua lagi ya ojek konvensional ya versus ojek online. Bedanya ada di mana? Nah, ini nanti dengan konsep pendekatan bisnis model kanvas kita bisa melihat dengan jelas apa beda toko konvensional dan toko online, ojek konvensional dan ojek online. Nah, bedanya itu pertama adalah dari channel, salurannya. Ya, kita mesti kemana ya, kita lewat mana untuk mendapatkan produk. Nah, yang pertama salurannya, kalau kita hendak membeli baju di toko konvensional harus datang ke tokonya, ya harus datang ke tokonya. Toko online kita tidak perlu datang ke tokonya, kita hanya perlu datang ke marketplace ya, ke toko yang sudah ada bertebaran di online ya, secara di online shop itu banyak gitu. Kemudian activity-nya apa? Ya, activity-nya kita datang ke tokonya, kemudian kita menanyakan kualitasnya, meraba, melihat modelnya, kemudian kita menanyakan kepada penjaga tokonya. Di toko online, activity-nya tidak seperti itu. Ya, kita hanya melihat gambarnya, kita melihat ukurannya, dilakukan di mana? Dilakukan di mana saja, mau di rumah, mau di kampus, ya, mau sambil tiduran, itu bisa dilakukan. Nah, ojek konvensional juga demikian. Channelnya bagaimana? Kalau kita hendak menggunakan jasa ojek konvensional, channelnya kita harus jalan dulu kemana? Ke pangkalan ojeknya, makanya disebut dengan ojek pangkalan. Ya, nah kalau ojek online tidak perlu ya, ojek online yang mendatangi kita. Ya, jadi channel sudah berbeda. Activity-nya juga berbeda antara ojek konvensional dengan ojek online. Ya, kalau di konvensional tadi kita mesti jalan, kemudian kita nawar, kita tanya berapa bang ke sana, gitu ya. Sedangkan ojek online tidak, dia sudah bisa memprediksikan berapa jaraknya, berapa jarak tempuhnya, berapa lama jarak tempuhnya, ada tertera harganya. Nah, resources-nya juga berbeda. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa dan penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, bedanya sementara ini kita bisa lihat dari 3 ini ya, channelnya, activity, dan resources ya. Tapi pada prinsipnya kita sudah bisa melihat. Nah, sekarang kita coba nih ya, apa sebetulnya definisi model bisnis itu? Jadi model bisnis ya atau bisnis model adalah suatu model yang menggambarkan aktivitas. Jadi nanti kita bisa dengan bisnis model ini kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi, oleh suatu entitas atau oleh suatu perusahaan. Aktivitas apa? Yang pertama adalah aktivitas menawarkan produk, ya, menyampaikan produk beserta proposisi nilainya kepada segmen pelanggan yang dibidiknya. Jadi di sini ada beberapa kata kunci ya, bagaimana kita menawarkan, kemudian mendeliver,
apa hanya deliver proposisi nilainya kepada siapa? Kepada segmen pelanggan yang dibidik. Itu yang pertama. Jadi kita bisa melihat aktivitas dari entitas tersebut. Kedua, bisnis model itu kita juga bisa melihat ya, bagaimana how to create product ya, bagaimana menciptakan produk beserta proposisi nilainya yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan customer segmentnya. Jadi lagi-lagi ada di situ kata proposisi nilainya dan ada customer segmentnya. Yang ketiga, aktivitasnya apa? Mendapatkan penghasilan ya ataupun manfaat lain dari segmen pelanggan atas penyampaian produk tersebut. Jadi bisnis model ini tetap bisa menggambarkan ya aktivitas yang tujuan dari aktivitas kita ya. Aktivitas tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan penghasilan ya, untuk mendapatkan keuntungan ya. Ada motif-motif ekonomi di situ. Nah, tentunya banyak tuh ya, ada istilah bisnis proses itu apa ya. Kemudian bisnis plan itu apa? Nah, kemudian bagaimana kalau dibandingkan dengan tadi yang kita bahas tentang bisnis model? Ini kan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sering kita jumpai. Dan ini memang sering rancu. Ya. Kita nggak mudah ya kalau untuk membedakan apa itu bisnis model, apa itu bisnis proses, bisnis plan itu apa, atau bisnis life cycle itu apa. Nah, sekarang kita coba ya, coba bedakan dulu sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang bisnis model. Nah, kita bicara bisnis proses, yaitu adalah sejumlah aktivitas ya yang merubah sejumlah input ya menjadi sejumlah output dalam bentuk barang dan jasa kepada konsumen. Nah, jadi proses merubah ya, proses aktivitas merubah input menjadi output. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ada gambar kopi, yaitu bisnis prosesnya bagaimana untuk menghasilkan, nanti hasilnya apa ya? Hasilnya tentunya segelas kopi ya, segelas kopi, ada proses, ada aktivitas proses, merubah input. Inputnya adalah biji kopi ya, inputnya adalah biji kopi di sini. Nah, biji kopi diapain? Di grading ya, dihancurkan ya, kemudian diapain ya? Kemudian diproses lebih lanjut, ditambahkan air panas ya. Kemudian akhirnya muncullah output ya dalam bentuk cangkir kopi pahit yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita singkat ya, ada input dan tentunya tadi ada proses, kemudian menghasilkan output. Nah, ini disebut dengan bisnis proses. Jadi kalau kita membedakan bisnis proses kopi Starbucks dengan kopi Starbucks keliling, itu sama saja. Ya, dari biji kopi menjadi bubuk kopi, kemudian seduh air panas, tambah gula, tambah susu, muncullah kopi. Nah, jadi bisnis proses itu sama di produk apapun ya, maksudnya yang sejenis. Nah, nanti kita bedakan bisnis proses, bisnis model di Starbucks dengan di Starling bagaimana? Itu nanti akan berbeda. Nah, kalau kita udah bicara bisnis model, dia bagaimana bedanya dengan bisnis plan? Ada rencana bisnis, ada model bisnis ya. Jadi kalau namanya model bisnis itu menggambarkan suatu aktivitas suatu organisasi, bagaimana mengoperasikan bisnisnya. Dalam bentuk apa? Menawarkan, menyampaikan produk kepada segmen pelanggan, menciptakan produk, dan mendapatkan penghasilan. Itu bisnis model. Jadi bisa tergambarkan. Sedangkan rencana bisnis, itu suatu dokumen perencanaan yang lebih besar, lebih global juga tentang bisnis yang akan dijalankan. Itu biasanya mencakup pasar mana yang kita layani, apa yang kita tawarkan, bagaimana kita mengoperasikan bisnis tersebut, bagaimana kajian kelayakan marketnya, bagaimana kelayakan operasionalnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, dalam suatu rencana bisnis atau bisnis plan akan disampaikan pula model bisnis. Jadi bisnis model itu part of business plan yang akan dijalankan. Nah, ini kita sudah mulai melihat nih, kalau yang di bawah itu adalah bisnis proses, dari input, proses, dan output. Hanya sesederhana itu. Tapi kalau bisnis model dan bisnis plan, ini lebih berbeda. Ya, ini kalau gambaran dari suatu bisnis plan, ya, itu di dalamnya, misalnya kita lihat executive summary-nya, ada bisnis model, ya, part of business plan berarti. Nah, ini yang akan kita diskusikan nanti, bisnis model kanvas. Di dalamnya ada financial analysis yang lebih lengkap, ada break-even analysis-nya, kemudian capital spending-nya, operational cost-nya, external environment-nya bagaimana, ya, risk analysis-nya seperti apa. Itu ada di business plan. Dan business model adalah part of business plan. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan.
Ya. Nah, yang terakhir tadi itu apa ini maksud dengan bisnis life cycle? Nah, kalau bisnis life cycle itu menggambarkan semacam siklus kehidupan dari suatu bisnis, ya. Diawali dari the introduction stage, ya. Nah, masa dia mulai masuk ke pasar. Biasanya ciri-cirinya low sales, ya, high cost, kemudian profitnya juga masih kecil, sehingga dia grafiknya tuh di bawah seperti ini, ya, di bawah seperti ini. Ini pada fase masih introduction. Kemudian dia masuk yang disebut dengan growth stage, ya, fase pertumbuhan. Nah, biasa sangat cepat fase pertumbuhan seperti ini. Ya, penjualan mulai meningkat, cost sudah mulai efektif dan efisien, ya, profit sudah mulai muncul. Nah, kemudian perusahaan ini berkembang dengan cepat, masuk kepada fase yang disebut dengan maturity stage. Nah, ada berada di sini. Nah, inilah yang disebut dengan business life cycle. Pada posisi ini, dia akan menghadapi secara alami, dia akan menghadapi dua kondisi, ya, dua kondisi. Yang pertama itu adalah dia bisa mengalami decline, penurunan usaha. Untuk menghindarkan decline, yang pilihan kedua, dia harus melakukan life cycle extension. Nah, dengan membuat kurva S kedua. Ini nanti adik-adik mahasiswa, para penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, kita akan diskusikan mengenai how to make second S curve. Nah, kalau kita lihat sini, ini ada istilah kurva S, ya. Nah, ini ada satu titik yang disebut dengan titik perubahan strategik, ya, strategic inflection point. Nah, nanti kita akan buat video tersendiri. Nah, bagaimana bisnis model yang kita mau kembangkan ini? Dia bisa, ya, dia bisa dibuat di sini, ya. Ini dia bisa buat. Kita buatkan bisnis model kanvas pada saat pertumbuhan, pada saat growth state juga bisa, pada saat maturity juga bisa. Nah, pada saat decline, ya, pada saat sebelum decline, strategic inflection point juga bisa. Pada saat decline juga kita bisa membuatkan bisnis model. Untuk apa? Untuk membuat yang disebut tadi ini, ya, second S curve, ya, sehingga dia bisa naik lagi. Nah, kalau dia sudah masuk ke fase catastrophic decline, ini yang akan menjadi lebih sulit untuk dibuatkan second S curve. Masih ingat, ya, BlackBerry, Nokia yang dulunya rajanya ponsel, ya, sekarang sudah tidak ada. Ya, mereka mengalami yang disebut dengan catastrophic decline. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan mahasiswa penggiat dan perbankan dan keuangan syariah itu mulai bisa paham bedanya antara bisnis proses, bisnis plan, bisnis model, dan bisnis life cycle. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenalkan yang disebut dengan bisnis model kanvas. Jadi kita diskusi tentang bisnis model. Apa sih yang digunakan? Sebetulnya banyak pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk membuat satu bisnis model, ya. Tetapi yang paling terkenal itu adalah BMC, Business Model Canvas. Ini kita akan secara general saja, ya. Jadi bisnis model canvas ini adalah teknik mendesain dan menyajikan sebuah bisnis model secara visual, ya. Itu pertama kali digagas oleh Alexander Osterwalder Technical, ya, dalam bukunya Business Model Generation. Ini sudah lama, tahun 2010, tetapi masih banyak digunakan. Kalau di kampus-kampus, ya, S1, S2 itu masih banyak yang menggunakan penelitian, riset-riset mengenai bisnis model kanvas. Dan bisnis model kanvas ini, BMC ini menjadi booming kembali, ya, booming kembali karena apa? Karena banyaknya startup yang bermunculan, ya, perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang bermunculan, mereka membutuhkan suatu alat bantu, suatu tools, ya, untuk menggambarkan bisnisnya secara komprehensif. Maka mereka tetap menggunakan bisnis model kanvas. Untuk apa? Untuk membantu perusahaan-perusahaan startup tadi memetakan dan menganalisis model bisnis yang mereka akan kembangkan. Nah, pendekatan dari bisnis model kanvas itu dikenal dengan 9 building blocks, ya. Jadi kita membangun 9 blok. Nah, ini yang nanti harus kita pahami terus bagaimana mengisi blok-blok yang jumlahnya ada 9. Tapi pada intinya dengan 9 blok ini kita, ya, bisa menerangkan secara jelas bisnis model perusahaan kita hanya menggunakan satu slide yang berisi 9 blok. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Ini sangat sederhana, tetapi saya katakan tadi sangat powerful juga dalam menggambarkan model bisnis perusahaan kita ataupun calon perusahaan kita. Di sini ada 9 blok. Kita hitung, ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Nah, bagaimana ini cara membacanya? Nah, kalau begini agak sulit. Nah, ini ada aturan-aturan atau ada urutannya bagaimana kita membuat bisnis model kanvas ini. Ya, nah kita mulai yang pertama. Ya, kita harus membuat dulu, harus menentukan dulu apa customer segment kita. Siapa customer segment kita? Apa needs dari customer segment kita? Nah, setelah itu kita temukan, baru kita membuat yang disebut dengan product value proposition. Yang singkat value proposition saja. Jadi rekan-rekan mahasiswa, dua hal ini merupakan sangat penting. Bagaimana kita membuat satu produk yang memiliki nilai yang kita bisa propose kepada customer segment yang kita tuju. Nah, untuk itu membutuhkan ya, untuk mendeliver nomor 2 tadi product value proposition ini membutuhkan yang disebut dengan channel. Nah, maka kita butuh nomor 3 ini channel. Nah, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh yang disebut dengan customer relationship. Ya, bagaimana kita menggrab pasar, bagaimana kita melakukan retensi, ya, mempertahankan customer kita, bahkan bagaimana kita melakukan ekspansi ya terhadap customer segmen kita. Itu dilakukan pada blok nomor 4, itu customer relation. Nah, yang kelima, nah jadi dari aktivitas 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan sumber revenue atau disebut dengan revenue stream. Kenapa disebut dengan revenue stream? Ya, jadi sumber revenue kita ini tidak satu, bisa dari penjualan, bisa dari fee, bisa dari fee subscriber, bisa dari iklan. Jadi banyak, makanya disebut dengan revenue stream. Nah, ini disebut juga dengan front stage ya, bagian depan. Nah, ini kita pisahkan. Setelah kita menentukan yang keempat ini, baru kita masuk ke back stage-nya, bagian belakangnya. Yang pertama, kita harus menyusun apa yang disebut ya apa aktivitas kunci yang kita harus lakukan untuk apa? Menghasilkan produk-produk yang ini tadi ya. Nah, value proposition kita harus ada key activity-nya. Kemudian key resources-nya ya, nomor 6 resources-nya. Kemudian nomor 8 ya, benar kita siapa supporting dari usaha kita. Nah, yang backstage ya, ini itu kita biasa harus mengeluarkan biaya ya, maka disebut dia bagian cost structure. Jadi rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan, perbankan dan perbankan syariah, dengan satu slide kita bisa bercerita banyak ya seluruh aktivitas atau rencana bisnis kita. Nah, ini kelebihan dari bisnis model kanvas ya. Nah, kita ulangin lagi ya. Jadi yang nomor 1 ya tadi ya customer segment. Gampang cara melihatnya. Siapa yang mau kita tawarkan ya. Jadi kita akan diskusikan lebih detail lagi ya. Yang nomor 2 ya, apa yang kamu tawarkan ya, produk apa yang kamu mau tawarkan kepada customer segment tadi. Kemudian ya apa channelnya? Kita menggunakan channel apa di sini ya untuk mendeliver produk ini sampai ke customer segment tadi. Kemudian customer relation-nya nomor 4 ya, bagaimana ya? Bagaimana kita bisa menggrab nasabah baru, klien baru, pelanggan baru, bagaimana meritinnya, mempertahankan, dan bagaimana ekspansi. Ya, begitu seterusnya ya. Revenue stream-nya nomor 5. Nah, kemudian nomor 6, key resources ya. Kemudian key activities, key partner, dan cost structure. Nah, ini semua mungkin akan lebih memudahkan lagi. Nanti kita akan bagi 2, ada yang front stage ya, ada yang back stage ya. Kita akan lebih memperdalam lagi apa semuanya itu. Jadi sebetulnya gambarannya seperti ini ya. Coba satu persatu bloknya. Blok nomor 1 customer segment. Ada value proposition nomor 2. Dia perlu apa untuk mendeliver? Dia perlu channel untuk mendeliver apa produknya. Kemudian produk ini juga harus bagaimana cara mendelivernya. Belum mendeliver, tentunya dia harus bisa menggrabnya dengan iklan, kemudian meritain supaya nggak lari, ya, begitu seterusnya. Nah, ini jadi gambarnya bisa tadi kotak 9, bisa jadi kita buat 2 dimensi seperti ini ya, supaya lebih mempermudah. Ini semuanya disebut dengan 9 building blocks ya, 9 membangun 9 blok. Ini yang sangat penting. Nanti kita akan lebih kita permudah, kita akan urai satu persatu. Jadi ingat ya, ada front stage ya, dari sini dia front stage ya ke sini. Ya, ini front stage, dan ada back stage ya. Back stage ya ke sini ya. Ke sini ya. Nanti kita akan bedah secara satu persatu. Ya, ini saya kira rekan-rekan mahasiswa
penggiat ekonomi keuangan, perbankan dan perbankan syariah ini akan lebih menarik ya pada bisnis model kanvas kedua. Jadi jangan lupa ya, kita akan membahas building blocks on business model canvas on BMC front stage-nya. Jadi sekali lagi di sini ya untuk diskusi lebih lanjut, lihat videonya di video selanjutnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.